murid. Dulu ibadah anak-anak disebut sekolah minggu. Tetapi karena kalimatnya itu selalu tiap hari sekolah, yang TK, SD, SMP, bahkan ada SMU. Sekolah itu rasanya udah memenuhi pemikiran anak-anak. Lalu diubahlah kebaktian sekolah minggu itu menjadi kebaktian anak Betel Indonesia. Tergantung gerejanya. Ada yang gereja apa, pokoknya tidak memakai sekolah lagi. Soalnya sekolah itu rasanya udah membuat aduh capek, lelah, jenuh. Ya udahlah, untuk menyegarkan kalimat yang membangun dibuatnya lah sekolah minggu itu sekarang diganti menjadi ABI atau KABI. Ya, anak-anak di sebelah itu namanya bukan sekolah minggu lagi, kebaktian anak Betel Indonesia. KABI. Ya, ingat KABI sebut. Nah, kalau anak-anak ABI apa mau dibuat gitu, bukan lagi sekolah minggu. Rasanya pikir kita penuh dengan sekolah masih online. Nah, itulah sebabnya saya perlu perjelaskan di sebelah itu ada ibadah abi. Di Tuhan kita tentang pemuritan kita lihat di firman Tuhan Yesaya 50 ayat 4 ya. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu. Setiap pagi mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Judul firman Tuhan pagi ini apa, saudaraku? Pemuritan. Pemuritan berhubungan dengan pendidikan atau sekolah. Ada kalimat yang baik untuk yaitu asah, asti, asuh. Asa seperti sebuah pisau yang tumpul, yang berkarat, jika ia dicuci bersih dan diasah, maka pisau itu akan kembali menjadi tajam. Asah, asuh, asti, asuh. Maksudnya asah, pisau yang diasah, asti itu berbelas kasih. Jadi mendidik anak-anak itu bukan hanya dengan keras, tetapi penuh dengan welas kasih. Kalau anak itu kita nasihati, biasanya kita ambil jalan pintar, ambil jalan keras. Tetapi ambil cara dengan kekerasan bukanlah satu jalan keluar untuk menyelesaikan masalah kenakalan anak-anak. Perlu dengan artinya welas kasih, perhatian. Kenapa dia suka mencuri? Kenapa dia suka melakukan yang tidak baik? Cara lembut kasih. Mungkin uang jajannya kurang, mungkin perhatian kita kurang, mungkin dia lihat teman-temannya yang lain punya HP bagus, dia tidak punya. Beri penjelasan kepadanya, tidak perlu bagus HP itu, yang penting bisa belajar online, sekolah. Sama saja, yang bagus juga kita bisa, yang jelek juga kita bisa. Namun tidak usah perlu menyamakan mereka. Beri penjelasan dengan asti, belas kasih. Asuh, didik. Nah, di sini kita melihat akan pemuritan itu ada hal-hal yang paling penting untuk kita terapkan dalam hidup kita sebagai seorang murid, saudara. Nah, kita lihat sini lanjut next. 1. Seorang murid itu dia harus siap mendengarkan seperti firman Tuhan Yesaya 50 ayat 4 tadi ya. Tuhan telah mempertajam ya, telingaku ya, untuk mendengar. Kalau kita tidak mau mendengar bagaimana? Seorang anak saya selalu sarankan nasihat atau saran, tapi dia tidak mau mendengar. Saya sampai bahunya saya tepuk. Kalau orang ngomong lihat matanya kemari, ngomong apa denger. Kadang-kadang kita ngomong dia matanya nggak mau melihat kita, cuek. Itu kadang-kadang pentingnya kita mendengar supaya firman Tuhan itu dapat termeterai dalam hati kita. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Tiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid.
sebelum kita mengatakan sesuatu, kita harus mendengar dulu dari Tuhan. Jangan dengar dari dunia, jangan dengar dari televisi, jangan dengar kata orang, jangan dengar berita. Berita memang penting, ya. Kadang-kadang saya juga terpengaruh juga, selalu menerima masukan dari berita-berita, ya, media. Sebenarnya itu hanya kilas saja, seperti di TV. Ya. Seharusnya kita lebih banyak mendengar suara Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, supaya kita juga bisa menyampaikan firman Tuhan itu kepada orang lain. Contoh saja sebagai seorang gembala, dia harus banyak mendengar apa yang dari Tuhan dia sampaikan kepada jemaat. Yang pertama, seorang murid itu dia harus banyak mendengar di dalam firman Tuhan, ya. Dia mendengarkan. Di dalam seorang murid itu yang penting adalah mendengarkan. Dalam mendengar firman Tuhan, dia harus selalu memperhatikan apa yang dia dengar. Tidak hanya ya cuek-cuek sajalah. Orang tua dianggap angin lalu kata-katanya, ya. Supaya apa? Kita bisa menjadi murid yang baik, bukan hanya pandai, nilainya tinggi, tetapi supaya kita bisa mendapatkan dan mengerti maksud dan kehendak Tuhan dalam mendengar itu. Di dalam firman Tuhan selanjutnya, satu, firman Tuhan katakan kita harus banyak mendengar supaya terbentuklah dalam hati kita, karakter kita, ya. Selanjutnya, satu, siap mendengarkan supaya kita dapat mengerti maksud dan kehendak Tuhan, ya. Ulangan 8 ayat 2. Tuhan membuat bangsa Israel di padang gurun itu menjadi lapar. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan di atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun, ya. Selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai kau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah kau berpegang kepada perintahnya atau tidak. Nah, supaya bisa menangkap maksud dan kehendak Tuhan, supaya mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Kenapa peristiwa yang kita alami bisa terjadi di luar kehendak kita, ketidaknyamanan, kesusahan, difitnah orang, direndahkan orang, tidak disukai orang, bahkan orang-orang akan meninggalkan kita. Apa maksudnya kok mereka marah kepada saya? Ada maksud dan tujuan, seperti bangsa Israel buatnya lapar di padang gurun, ya, supaya mereka memiliki hati yang rendah, saudaraku. Mereka dibuatnya lapar, dibentuknya seperti itu. Di padang gurun itu melambangkan mereka direndahkan hatinya, supaya mereka rendah hati, tidak sombong, tidak mengangkat dada, aku bisa. Tetapi Tuhan membentuk kita supaya kita rendah hati. Makanya seorang yang melayani Tuhan itu harus dari nol dulu, dari bawah dulu. Biasanya aliran Victor, aliran Pentakosta, GBI termasuknya itu, pendeta itu dimulai dari bawah dulu, dari nol. Ibar khotbah, tapi dia harus jadi pekerja dulu. Dia harus membersihkan gereja, ngepel, nyapu, bahkan WC pun disikat. Itu seorang hamba. Sebelum dia jadi gembala, dia harus jadi pekerja dulu. Jangan saudara kira, wah enak jadi pendeta, penting pakai baju putih bersih, dasi, yang penting berdasi. Walaupun tidak punya uang, yang penting pakai. Tetapi pembentukan itu dari bawah dulu. Makanya sebelum jadi pendeta, dari gereja kita itu jadi pengerja dulu. Itu anak-anak sekolah teologi itu sebenarnya yang praktek itu, ya. Sebenarnya ada orang yang mengatakan, ih tega orang sekolah teologi, calon sarjana teologi jadi pembantu, guru bantu masak, guru nyapu gereja,
Itu memang salah satu kurikulum materi mata pelajaran mereka, supaya mereka rendah, supaya nanti setelah jadi pemimpin mereka sudah tahu arti kerendahan itu. Saya menolak ada orang yang mau membantu pekerjaan Tuhan di sini, maunya khotbah saja, datang mau firman Tuhan. Saya protes. Kalau kamu mau jadi pendeta, bantu. Kalau mau jadi pendeta muda, kalau kamu mau naik lagi levelnya menjadi pendeta penuh, dari bawah dulu, jadi pekerja dulu, nyapu gereja, topel gereja. Seorang hamba itu dari bawah dulu. Seorang pendeta yang gerejanya besar juga dulu dia pernah jadi topel gereja. Itu pendeta yang besar-besar yang gerejanya gede-gede yang megang. Dulu pernah topel gereja, bahkan jadi babu, cuci baju. Tapi sekarang udah modern, nggak mungkin pekerja disuruh cuci baju pendeta. Yang wajar-wajar aja, zaman kan sudah maju. Nah, saudaraku, yang selanjutnya yaitu hidup mengutamakan hal-hal yang rohani. Ya, hidup ini bukan hanya makan minum, saudara. Hidup untuk makan, apa makan untuk hidup? Yang mana, saudaraku, yang benar? Hidup untuk makan, terus yang kedua makan untuk hidup. Yang benar nomor satu atau nomor dua? Nomor dua. Memang kita sering kali lapar. Ya. Aduh, kalau lapar lihat itu makan enak. Seger. Waduh, lagi sore semuanya kita berkunjung melayat namanya Amei yang meninggal. Saya berbisik kepada Bu Amei, saya permisi ya. Saya nggak sampai lama-lama, mau ada Zoom. Bentar jam 7. Oh iya ya, mak dulu makan semuanya. Itu nasi uduk enak, sudah tersedia. Mau pulang nggak boleh, suruh makan dulu. Udah makan, nikmat. Enak kan saudaraku? Yang ikut lagi malam. Ya, enak nasi uduk sama jengkol. Ya, itulah kira-kira jasmani kita ya. Tetapi firman Tuhan katakan Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Amin, saudaraku. Kita perlu makan minum, apalagi ya yang ucapan syukur. Nah, Tuhan juga ada makanan yang enak dan luar biasa. Sebab firman Tuhan adalah santapan rohani bagi kita. Sebab itu, puji Tuhan, kita masih diberi hidup dan diberi kepercayaan untuk ada sebagaimana adanya. Kita jangan lupa untuk mencari Tuhan dan beribadah kepadanya. Ya. Dalam Yohanes 6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materai. Selain firman Tuhan, makanan yang sebenarnya adalah tubuh dan darah Tuhan. Itulah makanan yang sesungguhnya. Kita bersatu dengan tubuh Kristus, kita akan memperoleh hidup kekal bersama Tuhan. Kita boleh menerima sakramen perjamuan kudus bersatu dengan tubuh dan darahnya Tuhan. Itulah siap kita selalu. Yang pertama, siap mendengar. Siapa di sini yang tidak suka mendengar? Gampang tersesat. Ya, banyak ajaran-ajaran sesat sekarang di mana-mana. Akhir zaman. Tetapi kita lebih banyak mendengar firman Tuhan, kita tahu suara gembala kita, yaitu Yesus dengan lembut selalu berbicara dengan firman. Next, selain siap mendengar, kita juga harus siap tenang dalam belajar. Kalau firman Tuhan seringkali disampaikan, pengkhotbah selalu mengatakan, anak-anak jangan berisik ya. Makanya sekarang gereja itu ada
disertai dengan ibadah anak-anak, ibadah anak panah, ibadah anak Betel Indonesia, ibadah pelham. Itu gereja-gereja atau memakai nama istilahnya masing-masing. Supaya ibadah tenang. Kalau dulu saya masih sekolah, ada di dinding tertulis tenang, tertib, tekun. Itu saya ingat waktu saya masih sekolah. Sekarang kita harus tenang. Apa yang firman Tuhan katakan? Salah satunya adalah ketenangan itu salah satu kebutuhan hidup kita di dunia. Mazmur 23 ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Manusia itu salah satu kebutuhannya adalah ketenangan. Tuhan saja menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 dia beristirahat dan berhenti dari semua dalam menciptakan. Kalau terus hanya mencari duit, istilah kata kalimatnya banting tulang, peras keringat, berusaha jungkir balik, kepala di bawah kaki di atas untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Memang betul, rajin, bagus. Tapi jangan sampai kita melupakan Tuhan yang memberkati kita. Ya saudaraku, hidup yang penuh dengan ketenangan kita hanya dapatkan dari Tuhan. Mazmur 62 ayat 5. Hanya pada Allah saja tidak aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Ya, apalagi masa-masa kita memasuki usia senja, itu secara psikologi kita perlu suasana yang tenang. Saudara-saudaraku yang bekerja keras, sekali-sekali coba saudara lihat itu bunga-bunga di puncak, kebun teh, kebun pagi yang sejuk. Pergi ke pantai, lihat itu air laut yang bergelombang, berkejar-kejaran. Pandang ke langit itu burung camar terbang sambil mendengar suaranya. Siap. Kita manusia perlu ketenangan, apalagi mendengar suara Tuhan. Dalam mempersiapkan khotbah, saya perlu ketenangan. Saya perlu menghindar dari keramaian. Apalagi di atas itu ada tenda biru, saudara. Saya sering kali melihat dan awan yang berarak-arak, ditiup angin, awan putih di langit biru. Sana saya boleh mendapatkan firman Tuhan. Saya catat, saya ingat ayatnya di mana, saya cari. Kita perlu ketenangan. Saudara kerja keras, cuci piring, ngurus anak, memang capek. Tapi kalau saudara tidak paus, saudara akan naik pitam. Saudara akan naik, dan saudara akan naik, dan saudara akan dengan nada tinggi kepada apa yang di hadapan saudara, kepada anak, kepada suami, kepada orang sekitar, bahkan kata-kata yang menyakitkan bisa saja keluar dari mulut saudara karena emosi. Kita perlu ketenangan. Dalam firman Tuhan, memang salah satu kebutuhan kita adalah tenang, damai, sejahtera. Hanya daripada Tuhan ada pengharapan. Selanjutnya, tempat di dunia ini tidak ada ketenangan yang abadi. Kita lihat peperangan di mana-mana, teroris, manusia membunuh manusia untuk mendapatkan kekuasaan, untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan segala-galanya yang dia ingini. Saling membunuh, saling membinasakan. Di dunia ini tidak ada tempat yang tenang. Di mana? Kurang saja itu hanya sementara untuk menyejukkan hati dan pikiran kita. Kalau saudara pusing, hidup terlalu capek adalah banyak urusan. Sampai kita mau pingsan, lupa makan, masuk angin, lambung. Kalau makan terlambat, masuk angin, jadi terganggu kesehatan kita. Makan tepat waktu.
makan makanan yang sehat, banyak minum air putih. Mazmur 55 ayat 6 sampai 8. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku dapat terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh dan bermalam di padang gurun. Setelah aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Seandainya aku punya sayap, ku kan terbang tinggi di awan. Rasanya yang tidak selalu saudara sibuk terus setiap hari, setiap masa, biaya makanan sarapan pagi untuk anak sekolah dan suami yang bekerja, cuci baju yang tidak punya mesin cuci di penggilasan, capek keringetan, apalagi saudaraku, banyak urusan-urusan rutin yang selalu membuat kita lelah. Saya upload foto saya waktu saya di Bali, saya kirim ke medsos, saya bawa tas, saya sendiri jalan. Ada yang komen, mau pergi kemana Pak Pendeta? Saya jawab, mau pergi menyendiri, mencari ketenangan. Itu padahal cuma kenangan waktu saya di Bali, ada sekitar, ya, itu saya upload. Sekalipun aku berjalan, sebab aku tidak takut bahaya, sebab tongkat dan gadamu itu menyertai. Pak Pendeta mau pergi kemana? Ya itulah, kadang-kadang kita dalam kekosongan kita perlu ketenangan dekat dengan Tuhan. Saya di pesawat, saya duduk sendiri, saya upload lagi di Facebook. Mau pergi kemana lagi sendirian? Kok ke bawa tante? Ya saudaraku, ya, memang di dunia ini tidak ada tempat yang kita dapatkan ketenangan. Ya. Ku cari damai. Apa saudaraku? Hanya ku dapat dalam Yesus. Bila ku cari ketenangan, terus hanya ku dapat di dalam Yesus. Amin saudaraku. Hanya di dalam Yesus saudaraku. Seandainya aku punya sayap, Daud mengatakan aku akan terbang. Bahkan aku akan lari jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap ribut dan badai. Trik-trik, ibu-ibu, cobalah kau membuat suasana rumahmu sejuk, nyaman, indah. Walaupun rumah itu tidak mewah, walaupun rumah itu tidak menjadi rumah yang seperti istana, biarlah rumah itu juga menjadi tempat nyaman bagi rumah tangga. Sehingga suamimu kalau pergi jauh, dia akan selalu hatinya ada di rumah. Anak-anak, walaupun dia pergi jauh bermain di mana saja, rumah itu penuh dengan kesejukan, rumah itu penuh dengan kedamaian, rumah itu penuh dengan kasih karunia Tuhan. Biarpun dia pergi jauh, dia rindu kembali pulang. Mari kita ciptakan suasana yang menyenangkan, buat tenang. Selalu keluar kata-kata yang membuat bahagia, tidak menjadikan keluar kata-kata yang menusuk hati sama isi rumah tangga itu. Sehingga rumah itu merasa seperti rumah, seperti tanah presiden. Rumah kita walaupun kontrak, tapi kalau ada damai sejahtera, adanya seperti anak baginda Tutankhamun. Puji Tuhan, kita siap mendengar, kita siap tenang, kita siap. Apalagi selanjutnya yang ketiga saudaraku, seorang murid dia harus siap tertib. Makanya kalau yang menyampaikan firman Tuhan itu supaya orang tuanya tidak tersinggung, setiap ibadah, atau kasih kue, kasih permen,
atau dikasih gelas kuah supaya dia minum, supaya nangisnya itu jangan keras, supaya ibadah tenang, tekun. Kita lihat sini seorang murid kita harus siap tertib. Firman Tuhan katakan 1 Tesalonika 5 ayat 14, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Inilah seorang jemaat yang dewasa, yang bertumbuh imannya dan kerohaniannya. Dia harus berani menegur mereka yang hidup dengan tidak tertib. Ada seorang jemaat, saya juga kurang memahami kerohaniannya, saudara. Dia masuk kerja, yang biasanya tidak megang uang. Apa yang terjadi, saudara? Dia mulai, banyak uang, banyak dia menuhi keinginannya, selalu mengganggu rumah tangga orang lain karena banyak uang. Jangan, saya bilang, berkaya, carilah yang muda atau yang belum punya suami. Kamu mau ganggu istri orang. Saya tegur dia, saudara. Dengar dia mau cari kontrakan, tidak boleh, itu istri orang, dosa. Saya bilang, kamu. Saya nyesel masukin dia kerja, bro. Resesi terjadi, COVID-19 terjadi, berhenti. Sampai sekarang dia nggak takut, malu sama saya ke ibadah tadi. Saya tidak sebut nama, cuma nama baik, tidak boleh. Memang itu sesuatu yang harus bersyukur, saudaraku. Dan selanjutnya supaya hidup tetap hiburlah mereka yang tawar hati. Kalau ada yang seperti mamanya meninggal, kita datang, kita tunjuki. Kalau ada jemaat yang Tuhan, saya sebagai gembala, saya siap memberi bantuan, pelayanan, khotbah, firman Tuhan. Bahkan kalau mereka tidak mampu untuk membeli peti, kalau mereka jemaat, ya, saya siap. Selain menghibur, perlu diperhatikan, tawar hati, belalah mereka yang lemah imannya, lemah ekonominya, lemah keuangannya, ya. Apalagi banyak PHK. Ya udah, bagi-bagi sajalah. Kita perhatikan jemaat yang perlu kerjaan, supaya mereka juga dapat bahan diakonia perpuluhan, juga bukan kita juga harus berbagi kepada mereka yang kekurangan. Sabarlah terhadap semua orang. Kita harus belajar sabar. Seorang murid harus siap tertib dalam hal memberi bantuan, disiplin hidup, hiburkan orang lain, berikan kata-kata motivasi, kekuatan, dan kita harus mampu jadi semangat dewasa. Saudara, itulah kita harus bertumbuh. Apa yang kita dapat dari Tuhan, itu juga apa yang dapat kita salurkan kepada orang lain. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, bulan ini adalah bulan pemuritan, supaya kita menjadi murid yang sejati, menjadi murid yang setia, terus naik level, tidak hanya tinggal di kelas. Nilai kita akan terus bagus, dan kita akan nanti ketemu Tuhan, dan kita akan mendapat upah dari Tuhan yang tidak akan layu. Selanjutnya saudaraku, yang keempat, seorang murid harus siap tekun mencari Tuhan. 2 Tawarik 12 ayat 14, firman Tuhan katakan, dia berbuat yang jahat. Berbuat jahat itu bukan hanya mengatakan orang-orang dengan perbuatan jahat, membunuh, berzina, mencuri, tetapi dia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Anak Tuhan yang tidak tekun mencari Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini termasuk dia berbuat jahat. Kenapa? Ya, ini firman Tuhan. 2 Tawarik 12 ayat 1. Seorang raja Israel
Rehabia. Dia takut akan Tuhan, tetapi dia tidak tekun mencari Tuhan. Kalau ikut Tuhan itu jangan pernah sepenuh hati kita harus ikut Tuhan. Kalau memang ada waktu untuk komsel, ikut komsel. Kalau ada ikut kelas pemahaman Alkitab, kita ikut. Rasanya kita gereja melulu bosan. Mari kita bergairah, kita bersemangat, tekun mencari Tuhan. Murid harus siap tekun. Tekun berarti tidak boleh satu ke kanan dan kiri. Tekun, fokus, belajar kepada Tuhan. Belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut. Pikulah buk yang kupasang, ya, sebab enak dan enteng dan ringan. Itu di lembu ada kayu yang dibuat di leher lembu. Matius 11 ayat 28 itu seperti itu. Kita harus belajar seperti lembu yang membajak sawah itu. Taruhnya kayu yang melengkung di leher lembu itu. Kalau lembu yang sudah biasa, yang sudah lama membajak, dia akan biasa saja membajak tanah yang ditanami sawah itu. Tapi bagi lembu yang masih belajar, yang masih muda, dia akan sakit, dia akan terluka, sebab dia tidak terbiasa, ditaruhnya kuk. Tapi Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepada aku lemah lembut. Pasanglah, saudaraku, belajarlah kepadaku, sebab kuk yang kupasang enak rasanya. Tapi bagi kita yang belum terbiasa, itu bisa membuat luka. Harusnya kalau ke kanan, kita ke kanan. Kalau tali itu ditarik ke kanan, kita harus belok kanan. Kuk yang kupasang itu enak dan ringan adanya, kata Tuhan. Kalau dikejutkan sebelah kiri, kita harus belok ke kiri. Tetapi kita kadang-kadang ditarik tali yang kanan malah belok ke kiri. Ya, kita berlawanan. Itu kuk yang dipasang di leher lembu itu akan menggesek dan dia akan terluka tentang. Yang masih muda pasti akan mengalami seperti itu. Saudara, mari kita mau belajar dia pada orang murid. Dia harus belajar dengan tekun dalam kesalehan. Ayub 2 ayat 3. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi ini seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Hanya hidup saleh juga harus dipertahankan. Ya, waduh, saya udah lama mulut itu kotit. Bergaul sama teman-teman. Hei, dari mana aja lo? Ayo sini, kubur. Nih, tuh, taruh di meja. Waduh, ya udah Tuhan. Juga ditawarin teman-teman. Islam tuh. Ambil. Enak lagi terusan. Beli lagi lah. Di hati, bro. Hidup saleh, hidup takut akan Tuhan itu juga perlu tekun, pertahankan, bro. Ya? Apa yang harus kita lakukan, harus kita pertahankan. Yang terus harus hidup suci, yang terus harus hidup, kita terus suci, najis, karena hari ini adalah hari yang terakhir. Tuhan Yesus akan datang, bro. Sebab itu di dalam Galatia 6 ayat 4 sampai 6, tekun dalam berbuat baik. Yang ketiga, dalam hal bagian yang kita harus tekun dalam hal berbuat baik. Galatia 6 ayat 4 sampai 6. Dalam berbuat baik kita juga harus tekun, bro. Seperti air yang mengalir, dia harus salurkan. Baiklah tiap-tiap orang kerjaannya, maka ia boleh berpegang melihat keadaannya dan bukan melihat keadaan orang lain. Dia ke bawah, orang banyak susah, dari kita susah. Dia ke atas, ada orang yang, kalau kita kaya, ada orang yang lebih kaya dari kita. Dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan tanggung jawab diri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman,
membagi sebab yang ada padanya dengan orang yang mengikuti ajaran orang pendeta harus dapat 5 juta. Wow, kalau gaji berpuluhan sudah mencapai 5 juta, itu sudah lewat UMR. Dan 3 juta, 4 juta, yang ambil itu uang kolektor, kasih sama koordinator ibadah, tolak uang kolektor. Ya, 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 bagi, telepon, pulsa, ya, 10 bala, 10 bala, belum sampai sekian. Tetapi memang harus seperti itu. Bawalah perpuluhanmu ke dalam perbendaharaan rumahku, supaya ada makanan di rumahku, bukan saja makanan pertama, makanan jasmani yang tersedia, tetapi makanan rohani, supaya pendeta tidak pusing, supaya hamba Tuhan fokus mendengar suara Tuhan, mempersiapkan firman Tuhan, dan seorang prajurit tidak dia dipusingkan dengan urusan-urusan dengan sendiri, tetapi dia harus fokus, banyak doa, banyak mendidik firman Tuhan, banyak memperhatikan jemaat. Bagaimana dia dapat memperhatikan jemaat? Sedangkan untuk ongkos pelayanan saja, untuk tiket pesawat, mesti mikir-mikir dulu. Ya. Tapi kita harus pegang firman Tuhan. Seorang murid harus siap dalam berbuat baik dan melakukan kewajibannya sebagai yang mendengar firman Tuhan. Itu dikatakan memberi berkat kepada yang mengajarkannya. Seorang murid itu ada semacam SPP lah, ya. Tetapi sekarang pemerintah memberikan bantuan sosial, sekolah negeri itu bebas dari SPP. Tapi kalau sekolah yang bermutu, sekolah yang bernilai, swasta contohnya itu SPP-nya sekian, semakin mahal SPP-nya itu, sekolah nilainya semakin bernilai tinggi, saudaraku. Haleluya, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya, tekun, seorang murid harus siap dalam menghormati. Yang terakhir ini, kita baca dalam Malaki pasal 1 ayat 6. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang ada padaku? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namamu. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menghina namamu? Kalau Bapa itu kita panggil, ya Tuhan Allah Bapa kami, di manakah kita hormat kepada Allah Bapa kita? Kalau Tuhan itu disebut sebagai Tuhan penguasa segala-galanya alam semesta, di mana hormat seorang hamba kepada tuannya, kepada bos yang mulia? Kita harus memberi hormat kepada dia dengan ucapan syukur, dengan kata pujian dan penyembahan. Sekalipun kita tidak membawa apa-apa, inilah yang kubawa ya Tuhan, pujian dan penyembahan dan rasa hormatku kepadamu. Engkaulah sumber kehidupanku, aku taat kepadamu, aku mau mendengar suaramu, aku mau memberi hormat yang tertinggi kepadamu ya Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Mari kita naikkan pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman. Kami mau menjadi seorang murid yang dengar-dengaran. Kami harus menjadi murid yang perlu ketenangan. Kami harus menjadi murid yang perlu tekun dan tertib di dalam Tuhan. Dan ketekunan itu mendatangkan berkat bagi kami. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya. Terima kasih.
ajarkan kami menjadi seorang murid, agar kami Tuhan boleh terus menjadi, oh Tuhan, seorang murid yang setia, mendengarkan, taat, rendah hati. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya seluruh jemaat GBI Cengklong akan bertumbuh di dalam iman menjadi dewasa. Amin. Haleluya. Tuhan terus menjadi rema dalam hidup kami. Kami bukan saja menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami datang untuk mendengarkan, kami datang untuk mempersiapkan hati kami, kami datang untuk dibentuk. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami untuk terus berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu lebih heran lagi, seberapa kami yang ada pada pagi hari ini, selangkah lagi kami maju di dalam iman. Kami percaya, kami yang datang dengan beban, kami pulang dengan kelepasan. Kami yang datang dengan kesusahan, kami pulang dengan kehiburan. Kami yang datang dengan sakit, kami pulang dengan kesembuhan. Kami yang datang dengan tidak ada damai, kami pulang dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dan kami percaya firman-Mu tertanam dan menjadi rema dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Semua yang diberkati dengan firman Tuhan katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk.